Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilman Hermawan. Di sini saya sebagai moderator yang akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Sistem Terdistribusi, yaitu pertemuan 14 yang bertemakan Sistem Basis Data Terdistribusi. Lalu untuk di sini anggotanya yaitu yang pertama ada Asep Mulyana, lalu ada saya Hilman Hermawan, lalu ada saudara Willianto Triatmojo, lalu ada Jaki Mubarok. Kami semua berasal dari kelas IF 19F. Lalu untuk agenda yang akan kami bahas di sini ada 8, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pengertiannya, yang ketiga tipe, lalu karakteristik, struktur dan atau topologi, jenis transaksi, desain basis data, lalu yang terakhir yaitu keuntungan dan kerugian menggunakan sistem basis data terdistribusi. Lalu untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Willianto Triatmojo. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Hilman atas waktu yang telah diberikan. Pendahuluan, basis data. Abraham Silbert tahun 2001 pernah mendefinisikan basis data sebagai sekumpulan data yang saling berhubungan dan menjadi bagian dari DBMS. Basis data terdistribusi adalah kumpulan data logik yang saling berhubungan secara fisik terdistribusi dalam jaringan komputer, yang tidak tergantung dari program aplikasi sekarang maupun masa yang akan datang. File merupakan kumpulan data yang dirancang untuk suatu aplikasi atau sekumpulan aplikasi yang dekat hubungannya. Pendahuluan lanjutan. Database yang disimpan pada beberapa komputer didistribusi dalam sebuah sistem terdistribusi melalui media komunikasi seperti high-speed buses atau telepon line. Pada basis data terdistribusi di distributed database, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS atau Database Management System yang dapat berjalan secara independen di mana yang pertama, setiap site merupakan basis data sendiri atau masing-masing site merupakan betul-betul satu basis data yang memiliki sendiri DBMS maupun perangkat lunak manajemen transaksi termasuk logging lokal, login, dan prosedur recovery, serta perangkat lunak komunikasi data. Yang kedua, semua site setuju bekerja sama bila perlu, sehingga pengguna pada site yang mana saja dapat mengakses data di dalam jaringan. Seolah data yang diakses tersebut berada pada lokasi pengguna itu sendiri, tempat penyimpanan ini dapat berada di suatu lokasi yang secara fisik berdekatan, misal dalam satu bangunan, atau terpisah oleh jarak yang jauh dan terhubung melalui jaringan internet. Pengertian. Sistem database terdistribusi berisikan sekumpulan site di mana tiap-tiap site dapat berpartisipasi dalam pengeksekusian transaksi-transaksi yang mengakses data pada satu site atau beberapa site. Tetapi site dapat memproses transaksi lokal, yaitu sebuah transaksi yang mengakses data pada satu site di mana transaksi telah ditentukan. Sebuah set juga dapat mengambil bagian dalam mengeksekusi transaksi global, yaitu transaksi yang mengakses data pada set yang berbeda, di mana transaksi telah ditentukan, atau transaksi yang mengakses data pada beberapa set yang berbeda. Tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi. Yang pertama, homogen, yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Yang kedua, heterogen, yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relational DBMS atau RDBMS atau non-relational DBMS. Karakteristik basis data. Kumpulan data yang digunakan bersama secara logik tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda. Yang kedua, komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi. Yang ketiga, data pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi-aplikasi lokal secara otonom. Yang keempat, data pada masing situs di bawah kendali satu DBMS. Yang kelima, masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global.
Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Willianto yang telah menjelaskan. Lalu untuk struktur basis data terdistribusi, yaitu topologinya, akan dijelaskan oleh Saudara Asep Mulyana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan topologi struktur basis data terdistribusi. Sebuah data hanya mungkin dibangun dalam sebuah sistem jaringan komputer, yakni ada 3. Yang pertama di sini ada fully network. Keuntungannya jika salah satu simbol rusak, maka yang lainnya akan tetap stabil. Kerugiannya kontrol manajemen tidak terjamin. Selanjutnya yang kedua, partial connection network. Keuntungannya ini reliability rendah. Jika salah satu simpul rusak, maka yang lainnya akan ikut rusak. Kerugiannya kontrol manajemen tidak terjamin. Yang ketiga ada tree connection network. Keuntungannya bersifat sentral, setiap proses dimulai dari bawah. Kontrol manajemen lebih terjamin. Kerugiannya jika simpul rusak, maka semua akan rusak. Selanjutnya, sebuah sistem berbasis distribusi hanya mungkin dengan bangun sebuah sistem jaringan komputer. Yang keempat ini ada ring connection network. Ada keuntungan jika salah satu simpul rusak, maka yang lainnya masih tetap berjalan. Kerugiannya kontrol manajemen kurang terjamin karena bersifat desentralisasi. Yang kelima, star connection network. Keuntungannya itu ada kontrol manajemen lebih terjamin karena bersifat sentral, dan kerugiannya jika simpul rusak, maka yang lain juga ikut rusak. Selanjutnya, perbedaan antara topologi. Yang pertama, biaya instalasi dalam membangun hubungan antar simpul. Biaya komunikasi, biaya dalam pengoperasian sistem berupa pengiriman data dari satu simpul ke simpul lain. Kehandalan, frekuensi kegagalan komunikasi yang terjadi. Ketersediaan, frekuensi kesiapan data yang dapat diakses sebagai antisipasi kegagalan komunikasi. Jenis transaksi. Yang pertama, transaksi lokal. Transaksi yang mengakses data pada suatu simpul, mesin atau server yang sama dengan simpul dari mana transaksi tersebut dijalankan. Transaksi global. Transaksi yang membutuhkan pengaksesan data di simpul yang berbeda dengan simpul di mana transaksi tersebut dijalankan. Atau transaksi dari sebuah simpul yang membutuhkan pengaksesan data ke sejumlah simpul lainnya. Desain basis data. Replikasi. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari suatu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Replikasi dapat dipahami sebagai teknik pengkopian database dan pengolahan objek-objek database itu jaringan yang dapat membentuk suatu sistem database terdistribusi untuk menjaga konsistensi data otomatis. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Asep Mulyana yang telah menjelaskan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini replikasi, yaitu teknik replikasi ini data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Replikasi juga memungkinkan untuk mendukung kinerja aplikasi, penyebaran data fisik sesuai dengan penggunaannya, seperti pemrosesan transaksi online dan DSS, Decision Support System, atau pemrosesan database terdistribusi melalui beberapa server. Dengan menggunakan teknik ini, kehandalan database akan lebih terjamin karena data dapat didistribusikan ke server-server yang lain. Desain basis data yang kedua yaitu ada fragmentasi, merupakan sebuah proses pembagian atau pemetaan database di mana database dipecah-pecah berdasarkan kolom dan baris yang kemudian disimpan di dalam site atau unit komputer yang berbeda dalam suatu jaringan data, sehingga memungkinkan untuk pengambilan keputusan terhadap data yang telah terbagi. Fragmentasi data merupakan langkah yang diambil untuk menyebarkan data dalam basis data terdistribusi. Lalu di sini juga sama seperti yang tadi saya jelaskan. Alasan-alasan yang diperlukannya fragmentasi yaitu yang pertama ada penggunaan, yang kedua efisiensi, yang ketiga paralelisme,
Yang keempat, keamanan. Lalu di sini ada beberapa peraturan dalam mendefinisikan fragment. Yang pertama yaitu kondisi lengkap atau completeness. Submit data yang masih dalam bagian dari relasi utama, maka data harus berbeda dalam satu fragment. Ketika ada relasi, pembagian datanya harus menjadi satu kesatuan dengan relasinya. Rekonstruksi sebuah relasi asli dapat dibuat kembali atau digabungkan kembali dari sebuah fragment. Ketika telah dipecah-pecah, data masih memungkinkan untuk digabungkan kembali dengan tidak mengubah struktur data. Lalu di sini ada disjointness. Data di dalam fragment tidak boleh diikutkan dalam fragment lain agar tidak terjadi redundansi data, kecuali untuk atribut primary key dalam fragmentasi vertikal. Lalu untuk kerugian fragmentasi yaitu yang pertama, kinerja yang dapat turun karena data tersebar dan butuh proses untuk penggabungan kembali. Lalu yang kedua, integritas yang dapat terganggu dikarenakan kegagalan pada salah satu database server. Lalu di sini untuk jenis-jenis fragmentasi yaitu yang pertama, fragmentasi horizontal, terdiri dari tuple dari fragment global yang kemudian dipecah-pecah atau disekat menjadi beberapa subset. Yang kedua yaitu fragmentasi vertikal, membagi atribut-atribut dari fragment global yang tersedia menjadi beberapa grup. Yang ketiga ada fragmentasi campuran, yaitu cara yang sederhana untuk membangun fragmentasi campuran sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan fragmentasi horizontal pada fragmentasi vertikal B pada fragmentasi vertikal, lalu menggunakan fragmentasi vertikal pada fragmentasi horizontal. Jadi percampuran dari fragmentasi dua yang di atas ini. Lalu di sini ada keuntungan dan kerugian menggunakan basis data terdistribusi. Yang pertama yaitu keuntungannya secara alami mengikuti struktur organisasi. Adanya otonomi lokal, sifatnya dapat dipakai secara bersamaan, peningkatan ketersediaan, peningkatan kehandalan, peningkatan kinerja, ekonomis, dan yang terakhir yaitu pertumbuhan yang modular. Lalu kerugiannya yaitu harga softwarenya yang pasti mahal, yaitu berdampak pada biaya yang membengkak. Lalu ada kompleksitas, lalu ada kelemahan dalam keamanan, sulitnya menjaga keutuhan data, kurangnya standar, kurangnya pengalaman, lalu perancangan basis data yang lebih kompleks. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.